Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Pak Tono dari channel Rumah Cerita. Saat ini Pak Tono akan membawakan sebuah kiriman dari Erik Muhammad. Cerita dari Erik Muhammad ini berjudul Bersahabat dengan Demit. Namun sebelum Pak Tono memulai ceritanya, silahkan para sahabat semua yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe. Karena nanti jika para sahabat semua sudah menekan tombol subscribe, maka Anda akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Baik, cerita dimulai. Leo adalah seorang pemuda berusia 20 tahun. Dia sudah bekerja di Jakarta selama 2 tahun. Dan Leo saat ini ingin mudik ke kampung halamannya karena hari ini adalah malam terakhir bulan Ramadan. Saat ini Leo ingin pulang ke kampung halamannya dengan Rudy dan Anton. Juga hari ini dua orang teman wanita mereka yaitu Rini dan Yulia ikut serta untuk pulang ke kampung. Perjalanan mudik ke kampungnya kali ini mereka merencanakan dengan moda transportasi kereta api. Ya, karena mereka bekerja di Jakarta, maka stasiun pilihan mereka adalah stasiun Senen. Saat ini jam telah menunjukkan pukul 8 malam. Kereta yang ingin mereka naiki adalah kereta jurusan Jogja. Dan mereka nanti berencana untuk turun di stasiun Kutoarjo. Saat sebelum memasuki stasiun, saat itu terjadi sebuah kemacetan yang cukup panjang. Ternyata saat itu terjadi sebuah kecelakaan di rel kereta yang ada di samping stasiun Pasar Senen. Di kemacetan panjang itulah akhirnya Leo dan beberapa temannya melihat ada sebuah motor yang sudah dipinggirkan oleh banyak orang dan kondisinya sangat parah. Di situ dia juga melihat dua orang pemuda yang kondisinya sangat mengenaskan. Dan karena mereka ngeri dengan pemandangan yang dilihat itu, mereka kemudian melanjutkan perjalanannya kembali untuk menuju ke stasiun Pasar Senen. Sampai di stasiun Pasar Senen, mereka sampai jam 9 malam. Dan setelah menunggu beberapa lama, akhirnya kereta yang mereka tunggu datang juga. Jam 10 lebih 20 menit, akhirnya kereta jurusan Jogja itu meninggalkan stasiun Pasar Senen dan mereka telah duduk di dalamnya. Saat itu Leo duduk sendirian, kemudian Budi duduk dengan Rudy dan Anton, sedangkan Rini duduk dengan Julia. Aduh, payah nih, sepi banget malam ini. Mana duduk sendiri, nggak ada teman ngobrol, kata Leo di dalam hatinya. Dan di tengah rasa sepi itu akhirnya Leo membuka handphone miliknya dan menyalakan lagu-lagu, dan dengan menggunakan earphone-nya itu dia mencoba untuk bersantai malam itu. Dan dalam kesantaiannya itu dia merasa didatangin oleh seseorang. Selamat malam, Mas. Ini sudah ada yang menempati apa belum, Mas, tempat duduknya? Kata orang itu kepada
Leo. Leo kemudian berkata, "Belum Mas, tempat ini memang kosong kok." Kalau begitu, saya tempatin ya Mas. "Oh iya, silahkan Mas." Dan orang itu kemudian duduk di sampingnya Leo. Mas, nama saya Doni, dan ini teman saya namanya Dika. Masnya mau kemana Mas? Saya mau ke Jogja. Kata pemuda bernama Doni itu. Dan saat itu Leo kemudian mempersilahkan Doni untuk duduk, dan Dika pun kemudian duduk di tempatnya. Saat itu Doni bersebelahan dengan Leo, sedangkan Dika berada di kursi sebelah mereka. Perjalanan malam ini sudah tak terasa sepi lagi buat Leo, karena saat ini dia telah mendapatkan 2 orang teman baru yang duduk di sampingnya. Dan malam itu Leo sempat ngobrol dengan Doni dan Dika. Namun ternyata hal itu menjadi perhatian tersendiri bagi teman-teman mereka yang perempuan, yaitu Rini dan Yulia, yang duduknya hanya selisih 1 kursi di belakangnya. Saat itu Rini dan Yulia melihat Leo tengah berbicara seorang diri. "Aduh, si Leo kesambet apa gimana nih?" kata Rini kepada Yulia. Dan 2 orang gadis ini pun akhirnya hanya tersenyum simpul ketika melihat Leo yang terlihat tengah berbicara dengan seseorang. Leo dan Doni saat itu masih terlibat dalam sebuah obrolan panjang. Dan pada beberapa jam kemudian, saat mereka memasuki stasiun Cirebon, kereta saat itu berhenti sekitar setengah jam lebih, karena saat itu ada kereta eksekutif yang akan lewat. Kemudian di stasiun Cirebon inilah Leo mengajak Doni dan Dika untuk turun ke bawah sambil membeli minuman, yaitu kopi. "Mas, ke bawah yuk, sambil ngadem," kata Leo kepada Doni. Baik Mas, ayo kita turun. Leo dan Doni kemudian turun dari kereta itu. Dan saat itulah akhirnya Doni menatap ke atas. Dan saat menatap ke atas itulah akhirnya Leo pun ikut melihat ke atas. Dan saat itu Leo begitu terkejut saat melihat sesuatu yang ada di atas. Ternyata saat itu Leo melihat sesosok bayangan berwarna putih, dan itu adalah kuntilanak. Sosok itu tertawa begitu nyaring. Dan saat itu Doni kemudian berkata, Udah, nggak usah takut, cuman begitu aja kok takut. Ada aku sama ada Dika, tenang aja, aman kalau ada apa-apa. Aman. kata Doni untuk menenangkan Leo. Saat itulah Rini dan Yulia yang tak ikut turun dari kereta masih terus memantau perkembangan sikap dari Leo. Mereka saat itu semakin terheran-heran saja ketika melihat Leo yang berbicara sendirian sambil menengok ke suatu tempat, tepatnya di samping kanannya. Namun saat itu Leo merasa sedang berbicara dengan sahabat barunya yang bernama Doni. Dan tak lama kemudian
Liu dan teman-temannya ini kemudian naik lagi ke dalam kereta karena kereta sudah siap diberangkatkan kembali. Dan di dalam kereta itulah akhirnya Rudy, temannya Liu, kemudian berkata kepada Liu, "Leh, kamu kok aku lihat dari tadi kayaknya berbicara dengan seseorang. Bicara dengan siapa sih?" Kata Rudy kemudian. "Lah, aku kan berbicara sama Doni, Ruth. Ini ada Dika juga," kata Leo kemudian. Saat itu Rudy tidak berani berkata apa-apa lagi karena dia melihat Leo menunjuk ke samping kanannya, dan menurut dia di samping kanannya ini ada dua orang yang bernama Doni dan Dika. Saat itu Rudy tidak berani berkata apapun karena saat itu Rudy juga mencium seperti ada aroma bunga. Wah, horor ini, batin Rudy kemudian. Dan saat itulah Leo merasakan satu keanehan yang luar biasa karena dia merasa temannya yang bernama Rudy ini tidak melihat Doni dan Dika. Leo, kamu jangan kaget. Aku dan Dika ini sesungguhnya adalah makhluk lain, bukan makhluk dari kamu. Kami adalah korban kecelakaan yang mungkin kamu lihat tadi sebelum masuk ke stasiun Senen. Sebenarnya kedatanganku ini juga untuk meminta pertolongan kepada kamu. Tolong nanti kamu hubungin kedua orang tuaku dan bilang kepada mereka aku meminta maaf kepada mereka atas kesalahanku, dan aku mohon dimaafkan. Kalau mereka salah, aku juga akan memaafkan kedua orang tuaku itu. Itulah pesan dari aku untuk kedua orang tuaku. Tolong ini kamu simpen nomor telepon orang tuaku, dan besok atau lusa tolong hubungin mereka. Tolong hubungin mereka juga dan bilang untuk mengurus jenazahku, kata sosok bernama Doni itu. Dan saat itu Leo merasa agak aneh. Dia memang saat itu langsung tahu bahwa Doni itu bukan manusia tapi bangsa halus, mungkin dari orang yang tadi meninggal. Namun demi melihat kebaikan dari Doni, Leo saat itu tidak takut, bahkan dia terlihat biasa-biasa saja. "Don, mungkin nggak kalau sekiranya kita berteman, bersahabat, walaupun kita berbeda alam? Kalau sepengetahuanku sih, asal kita tidak menyalahi orang lain, tidak berbuat kejahatan, setauku sih tidak apa-apa," kata Leo kemudian. Dan Doni kemudian berkata, "Iya, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak mengganggu orang lain, dan kita tidak merugikan orang lain. Mungkin kalau persahabatan ini bisa kita jalani dengan baik-baik saja, mungkin tidak apa. Aku dan Dika memang meninggal belum waktunya. Maka aku nggak tahu juga kenapa aku bisa begini. Kata orang yang meninggal itu arwahnya langsung masuk ke alam barzah. Tapi aku nggak tahu dengan apa yang aku alami ini. Aku mohon kita bisa tetap berteman, dan kalau kamu mau memanggilku, tolong baca ini dan kemudian sebut
namaku. Kata Doni sambil Doni menyerahkan sebuah kertas yang berisi sebuah bacaan kepada Liu. Bacaan itu memang tidaklah panjang sehingga Liu dengan mudah bisa memahami bacaan itu. Bahkan tak berapa lama kemudian Liu pun bisa hafal dengan bacaan itu. Dan saat jam telah menunjukkan pukul 5 pagi, akhirnya kereta yang mereka tumpangi turun di stasiun Kutoarjo. Liu, aku ingin ikut kamu, soalnya mohon maaf, kalau aku ke Jogja juga ngapain. Aku akan ikut kamu, dan aku janji, aku tidak akan mengganggu kamu. Bahkan kalau bisa, aku ingin membantu kamu. Aku dan Dika ingin berteman dengan kamu. Mungkin nanti jika memang kami sudah saatnya untuk meninggal dan ketentuan takdir menyuruhku untuk melakukan seperti itu, maka aku akan meninggalkan kamu. Boleh ya, aku ikut kamu. Ya, tidak apa-apa, tapi sekali lagi kamu jangan ganggu aku ya, soalnya mau ngomong apapun alam kita ini sudah beda, kata Leo kemudian. Dan siang itu Doni kemudian telah sampai di rumahnya Leo beserta dengan Dika. Ya, Leo dan Rudi memang satu kampung dan rumahnya tidak jauh. Anton memang beda kampung, sehingga saat itu Leo dan Rudi sampai ngobrol-ngobrol, dan atas persetujuan Doni akhirnya mereka membahas tentang Doni. Leo kemudian berkata kepada Rudi bahwa dia ingin menghubungi kedua orang tua Doni untuk menyampaikan pesan yang tadi disampaikan Doni kepadanya. Dan akhirnya siang itu Leo menelpon ayahnya Doni dan mengabarkan apa yang menjadi pesan dari Doni. Dan tanpa diduga ternyata orang tua Doni berkata, "Alhamdulillah mas, saya tahu mas, memang saya semalam melihat televisi dan akhirnya semalam saya urus jenazah anak saya ini, dan kemudian insya Allah nih siang ini akan kami makamkan dengan layak. Dan saya sebagai orang tua mas, namanya anak, mau ngomong apapun dia kan anak, segala kesalahannya akan saya maafkan. Dan kalau mas sampai nanti mungkin ngobrol-ngobrol dengan almarhum, tolong sampaikan permintaan maaf saya sebagai orang tua ya mas," kata orang tuanya Doni. Dan saat itu Leo kemudian berkata, "Iya pak, nanti kalau saya bertemu dengan Doni, nanti saya akan menyampaikan apa yang dipesankan bapak ini. Dan nanti kalau bapak ada apa-apa, tolong bapak hubungin saya di nomor saya ya pak, nanti biar saya sampaikan kepada Doni. Kalau saya boleh pesan sih pak, tolong pak, bapak sering ngadain pengajian di rumah biar arwahnya Doni dan Dika ini bisa sempurna pak," kata Doni kemudian. Dan selang beberapa jam kemudian kata, "Dan menurut saya pak, lebih baik bapak sering mengadakan pengajian di rumah pak, supaya nanti arwahnya Doni dan Dika ini bisa sempurna, bisa diterima di sisinya Allah pak," kata Leo kepada orang tua Doni dan Dika. Dan Leo juga berkata, "Iya pak, nanti kalau bapak ada pesan atau apa-apa tolong sampaikan saja ke saya ya. Nanti kalau saya bertemu dengan Doni dan Dika, nanti saya akan sampaikan pak. Dan mohon tali silaturahim antara
saya dan keluarganya Doni mudah-mudahan juga tetap tersambung ya Pak, kata Leo kepada orang tuanya Doni. Dan tak berapa lama kemudian akhirnya Leo pun disertai dengan Rudi bersilaturahmi kepada kedua orang tua Doni dan Dika, dan mereka yang tinggal di Jakarta ini akhirnya menyambung tali silaturahmi sampai dengan saat ini. Itulah cerita kiriman dari Erik Muhammad, dan terima kasih kepada Erik Muhammad atas kirimannya. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.